Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha, teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini udah siap-siap. Kami mau ke masjid yang deket rumah. Mbak Egin, Mbak In sama Ade Al. Ini kita udah siap semuanya ya, cus berangkat. Tinggal nunggu Pak suami nih ya lagi beberes. Nah, jadi rencananya untuk sholat di masjid yang deket rumah aja, jalan kaki. Nah, biasanya kan kalau Pak suami kayak kalau nggak di tempat mertua, kalau nggak Pak suami itu maunya di ini, di tempat pengajiannya gitu. Tapi karena Mas sama anak-anak ikutan sholat juga, daripada nanti ke tempat pengajian tuh jauh jaraknya di Teluk sana, nanti berangkatnya paling nggak kayak subuh gitu kan. Jadi daripada subuh-subuh udahlah di dekat rumah aja gitu. Terus juga rencananya Pak suami panitia kurban di musola dekat perumahan. Jadi ya udah nggak kemana-mana, di area sini aja. Nah, jadi nggak jauh, ini tuh jalan kaki, kita lewat sini aja biar nembus gitu ya. Kita jalan pintas. Biasanya kalau mak keluar gitu ya lewat keluar perumahan itu bisa juga lewat situ, tapi kan muter tuh kejauhan, mendingan lewat belakang aja biar cepet sampai. Untuk teman-teman di rumah, di masjidnya atau sekitaran perumahan ada masjid. Biasanya kalau di padat penduduk itu banyak banget ya masjid atau musola yang ada kurban. Kalian dapat kupon nggak? Kalian dapat kurban banyak nggak nih? Dulu ya, Ma itu inget banget waktu nenek Uci masih masih ada gitu kan. Nenek Uci itu dapat daging kurban tuh banyak banget sampai dikasih-kasih ke emak ya, ke diriku ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya, udahlah nggak apa-apa. Udah rezekinya segitu ya, paling biasanya kayak kalau nggak dari nenek Uci, kalau nggak dari ibu mertua gitu. Sebenarnya jatah dari perumahan ada ya, pasti tiap tahun itu mang rasain tiap tahun tuh pasti dapet. Kayak misalkan walaupun kita nggak ada di rumah, itu tetap dikasih. Kalau nggak malam atau besoknya tuh disimpan dulu kan di kulkas yang ngasih gitu. Terus pas ada di rumah dikasih gitu. Alhamdulillah ya. Biasanya kan ada kalau yang pintunya ketutup gitu ya, atau nggak ada orang di rumah, ya udah lewat nggak dikasih. Tapi alhamdulillah ya rezeki ya, walaupun nggak ada orangnya tetap besoknya atau malamnya tuh dikasih. Ini dia tuh, jadi masjidnya di sini. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ma itu baru pertama kali nginjek masjid dekat rumah ini beneran deh. waktu waktu itu kan mah nggak pernah yang namanya sholat id kan, karena ada anak kecil. Nah, alhamdulillah pas lebaran Idul Fitri kemarin mak baru bisa sholat, ikutan sholat ya lebaran. Tapi waktu itu di tempat mertua di masjid, nggak di sini. Nah, ini pas ada waktunya ya sholat di sini, berkesempatan sama Pak suami, ini perdana banget mah. Biasanya kan kalau sholat ya di rumah, nggak pernah yang namanya keluar kan, apalagi emak-emak gitu, apalagi kayak diriku yang anaknya masih kecil-kecil banyak, daripada sholat di masjid di rumah aja ya nggak. Tadi tuh ada ini ya, ada sapi, terus tadi kayaknya mah hitung-hitung ada 6 deh kalau nggak salah hitung. Terus ini dia ada kambingnya tuh ya, kanan kiri parkir di situ mereka. Terus di sini mah cari tempat dulu ya. Ini kalau misalkan penuh di dalam bisa di luar. Udah ditandain gitu ya pakai tali, tinggal nanti digelar koran atau karpet, sejadah gitu. Nah, alhamdulillah ini udah sampai. Terus tadi tuh mak ngeliat-ngeliat di bawah ternyata udah penuh. Akhirnya ke atas. Soalnya ada ibu-ibu tadi yang bilang di atas aja gitu, di atas kayaknya masih kosong gitu. Ini tuh masih jam setengah 7, jadi belum rame banget. Akhirnya ya udah mak ke atas sama Mbak Erin. Tadi di bawah mak sempat ngeliat Pak suami sama Ade Al. Belum terlalu rame ya, nanti lama-lama ini bakalan rame dan penuh sampai luar-luar ya. Masya Allah tuh ya, mak baru pertama kali di masjid sini tuh. Biasanya memang kalau lebaran, apalagi lebaran Idul Fitri gitu, kayak lebih afdol di tempat orang tua ya kan. Di tempat orang tua, karena orang tua emak ya diriku di Malaysia, jadi ya udah ngikut ini aja tempat mertua gitu. Jadi nggak pernah yang namanya di masjid sini ya. Lebaran Idul Fitri itu kan kayaknya tuh gimana gitu kan, lebih enak ngumpul ya nggak sih tempat orang tua. Jadi ya harap maklum ya kalau perdana nih sholat di masjid dekat perumahan.
Nah, ini udah selesai, sebenarnya udah selesai sholat, terus lanjut kita pulang. Karena belum makan kan ya, tadi itu puasa dulu kan berangkat. Terus ini mah potong ini apa namanya nih, lontong. Karena ini tuh gede banget, jadi mak potong 3 aja. Terus mak itu nawarin Mas Iki mau makan atau enggak. Ternyata Mas Iki langsung cus main dong sama kawannya, mau lihat sapi katanya, padahal belum makan. Jadi ya udah di sini Mas siapin 3 aja untuk Mbak Erin, untuk emak, sama untuk ini Pak suami. Kalau adek Al dia tuh nggak doyan lontong, maunya tuh nasi, jadi nggak makan lontong ya. Nah, di sini tadi Mak ambil untuk Mbak Erin dulu, lanjut ini untuk Pak suami pakai opor ayam. Dan di sini lagi-lagi Mak belum sempat untuk nyambel, nanti aja nyambelnya ya kalau udah senggang waktunya ya, jadinya ya gitulah ya, tanpa pedes-pedes ini kita makan. Ya udah ya, tak apa ya. Nah, terus sudah ini baru untuk emaknya ya. Kalau emak gini aja, nggak pakai opor ayam, jadi cuman kuah lontongnya aja. Oke, udah lanjut ya cus makan. Terus kayak selesai makan, ternyata Pak suami itu dapat kabar kalau panitia, kan Pak suami kan ceritanya itu hari Jumat itu panitia juga di tempat pengajiannya di Teluk, tapi ternyata berubah jadwal, nggak jadi di hari Jumat, jadinya pas di hari ini. Sedangkan hari ini Pak suami jadwalnya di musola yang dekat perumahan. Jadi kayak mau nggak mau Pak suami harus pilih salah satu, dan kata Pak suami ya udah pilihnya yang di ini aja, panitia yang di Teluk, di tempat pengajiannya Pak suami. Jadinya ya udah Pak suami tadi pergi, terus Ade Al dititipin tempat Eyang. Terus ya udah kayak ngapain ya Mbak Eyin ya, kita berdua di rumah. Akhirnya ya udahlah lihat sapi aja ya Mbak. Tadinya itu apa namanya, rada-rada takut gimana gitu kan, tapi ya udah ini lihat-lihat tuh. Mbak Erin ini nggak berani ngelihat ya, sama sih Ma juga nggak berani. Jadi pada saat ini sapi udah ditidurin gitu, mau ditaruh di tempat lobangnya tuh ya, jadi Mas sama Mbak Erin melipir, bener-bener nggak ngelihat karena takut trauma. Takut Mbak Erin juga trauma ngelihat ini kan kalau disembelih gitu, jadinya Ma melipir nggak lihat. Nah ini ya udah digulingin gitu. Terus udah selesai melipir, katanya sih udah selesai, udah mau ngangkat yang sapi yang kedua gitu. Maksudnya mau potong sapi yang kedua, itu baru mah lihat lagi ada sapi. Lihat sapi lagi tapi agak-agak dagdikduk gitu ya. Nah terus denger-denger nih kabar dari Mas Iki pada saat Mang lihat sapi ini kan, terus kayak nggak tega. Terus Mbak Erin juga nggak ini kan, kayak nggak tega juga ngelihat sapinya. Akhirnya Mbak Erin minta pulang. Nah kayak kurang lebih itu kayak 1 jam gitu ya, setengah jam atau 1 jam udah di rumah. Terus Mas Iki itu ini kayak manggil-manggil bu katanya gitu kan, ngapa, takut kenapa kan dia itu. Ternyata pas cerita, untung aja ibu udah pulang. Emangnya kenapa, tadi tuh sapinya kabur. Hah, kabur gitu. Iya, sapinya itu yang kan yang di depan itu kan, sapinya kan parkir di parkir di depan tadi itu. Terus kayak lepas kata gitu pada saat mau ngambil sapi yang mau disembeli, terus yang satunya itu lepas gitu intinya. Nah ini ya sapi yang kedua mau disembeli. Nah terus kata Mas Iki, sapinya lepas bu, terus lari bu ke atas. Nah kemana gitu kan, nggak tahu, ke arah sana jauh kata Mas Iki gitu. Sampai-sampai ada pengumuman di musola katanya, hati-hati ada sapi lepas. Dan beneran ternyata pas besoknya nonton TV, nongol di TV, ada beritanya di TV, sapi lepas di Bandar Lampung. Dan Mak lihat, emang iya tuh di sini Ki, iya tuh bu, tuh sapinya Iki sampai apal. Mas Iki sampai apal sapinya. Dan ternyata beneran yang di berita itu sapi yang di sini yang kabur. Ya Allah, untung aja mau udah pulang, kalau nggak makin trauma ya Mbak Erin ya. Bener-bener nggak mau, Ma juga nggak bisa ngelihat disembelihnya, tuh nggak bisa, cuman ngeliat gitu doang, ngeliat sapi di lapangan udah. Terus pas digulingin udah langsung kabur cus. Nah ya ini udah sampai rumah ya, jadi Ma pikir udahlah Ma mau nyambel aja daripada nggak ada kerjaan kan.
sekalian aja bikin stok sambal. Jadi ini Mak semuain aja sambal yang ada di kulkas tadi, cabai keritingnya itu semua, terus Mak tambahin lagi cabai rawit biar agak pedes gitu kan. Terus ini juga bawang merah habis total ini, jadi Mak semuain aja ya bawang merah. Biasanya sih agak banyak lagi dari ini, tapi ya udah seadanya aja. Terus ini langsung di blender, 2 kali ngeblender aja biar nggak terlalu berat gitu ya, dan ngeblendernya langsung pakai minyak goreng. Dan ini masak kayak biasa aja ya, tinggal tambahin bumbu-bumbu garam, kaldu jamur sama gula pasir. Nah, pada saat Mak lagi masak ini kan, Mas Iki tiba-tiba pulang dan ngasih kabar kalau sapinya lepas. By the way, Mak itu baru inget kalau pakai baju putih. Ya Allah, pada saat Mak numis ini agak-agak kecipratan dan alhasil kotor. Memang rawan banget ya kalau masak pakai baju putih. Jadi habis dari masak ini ya, pas Mak tutup langsung ganti baju biar aman sentosa. Oh ya, tadi kabar-kabarnya untuk hewan kurban yang di masjid tadi itu, untuk sapinya ada 6 ekor, terus untuk kambingnya ada 11. Alhamdulillah. Kalian korban apa tahun ini? Alhamdulillah ya yang bisa korban tahun ini. Kalau Mak korban perasaan aja. Mak korban perasaan sama yang nerima korban. Alhamdulillah di sini kalau sepengetahuan Mak ya, di sini tuh rata dapat semua. Jadi nggak mandang orang kaya atau segala macam. Pokoknya yang setahu Mak di rumah sini tuh full dapat semua. Kecuali kalau yang pergi mungkin atau yang mudik atau yang pulang kampung, Mak nggak ngerti itu nanti dikasih lagi atau enggak. Biasanya kayak disimpan dulu di kulkas siapa, nanti pas pulang tuh dikasih gitu. Alhamdulillah ya, rata dapat semua. Nah ini udah mateng sambalnya, alhamdulillah, dan Mama mau istirahat dulu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, makasih udah nonton. Assalamualaikum, bye bye.